mendengar firman Tuhan. Oke? Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah spesial kita hari ini dalam rangka 17-an kemerdekaan Indonesia, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh Kau berikan kesempatan untuk kami beribadah online Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah ibadah kami boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Siapa yang bersuka cita hari ini angkat tangan? Kuis. Ayo, siapa yang mau ikut kuis? Siap-siap ya, karena kuisnya ini ada di sepanjang kebaktian ini. Jadi tidak di akhir kebaktian, tetapi di sepanjang kebaktian ini. Jadi harus perhatikan baik-baik. Yang pertama, kuis hari ini jawabannya harus dikirim di grup sekolah minggu. Diulangi ya. Kuis hari ini jawabannya harus dikirim di grup sekolah minggu. Oke? Ya, oke semuanya. Sebelum kita lanjut ujian kita, Cici mau dengar dulu yen-yennya kita. Oke? Sekolah minggu masih. Aku diberkati. Amin. Lagi yang lebih semangat. Sekolah minggu masih. Aku diberkati. Amin. Oke, kita akan ujian kita. Ayo terima berkat Tuhan. Semuanya tepuk tangan puji Tuhan.
Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita, ayo semuanya duduk tenang dulu. Kita sebentaran dengar firman Tuhan. Kami akan membawakan firman Tuhan tentang perjuangan. Karena hari ini ibadahnya spesial tentang kemerdekaan, kita akan membahas tentang perjuangan. Yang pertama, Kak Meta akan membahas perjuangan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa yang bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tuhan, ya betul. Tuhan yang bawa. Tapi Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita belajar hari ini bagaimana perjuangan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Ayo semuanya, mami papi tolong anak-anaknya bukakan Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia akan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa takut menghadapi Firaun, Firaun yang hebat, Firaun yang berkuasa waktu itu, Firaun yang adalah rajanya orang Mesir waktu itu. Musa sebenarnya takut hadapi Firaun, tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Karena itu Musa berjuang, Musa berdiri bersama dengan Tuhan, ada Tuhan di belakang Musa. Musa berdiri lawan Firaun, dan Tuhan memberikan 10 tula, sampai 10 tula lewat, 10 tula Tuhan berikan bagi bangsa Mesir, dan kemudian Firaun mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa membawa bangsa Israel dengan tangan Tuhan. Kalau kita belajar tentang perjuangan, kalau kita lihat pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk merebut kemerdekaan buat Indonesia, mungkin mereka sebenarnya takut, tapi mereka berjuang mati-matian. Mereka mengalahkan ketakutan mereka menghalangi ketakutan untuk menguasai mereka, sehingga mereka bisa menang dalam pertempuran melawan penjajah. Yang Kak Meta mau kita pelajari hari ini tentang perjuangan adalah jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut dalam kehidupan kita? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Belajar dari Musa, waktu Musa bersama dengan bangsa Israel, Musa bersama dengan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa meletakkan semua kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun secara manusia mungkin kadang-kadang dia takut, tapi dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang membela dia. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 berkata seperti ini, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Kami mau kasih tahu sama kalian semua, dalam menghadapi kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, jangan kita takut. Hidup ini itu kita adalah perjuangan. Kita berjuang setiap hari. Anak-anak yang sekolah berjuang di pelajaran mereka. Koko-koko, cece-cece yang kuliah, yang bekerja, mereka berjuang dalam kehidupan mereka. Setiap hari kita berjuang. Yang kami mau kasih tahu sama adik-adik semua, jangan takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Firman Tuhan bilang, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua rancangan Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kalian. Poin yang pertama kita belajar dari perjuangan dalam kemerdekaan. Jangan kamu takut. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, yaitu anak-anak pakai seragam sekolah masing-masing. Mau putih merah, putih biru, putih abu-abu, putih kotak-kotak, pokoknya seragam sekolah, dan bawa tas, pakai topi, seperti siap ke sekolah. Yang belum sekolah, silakan pakai baju yang ada warna merah atau warna putih. Oke, Tante Rahel tunggu. Foto, semuanya foto, minta tolong papi, mami yang foto. Oke? Good. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Sekolah ini masih semangat. Ya, karena hari ini kita merayakan ibadah spesial Hari Kemerdekaan, maka adik-adik di rumah juga guru sekolah minggu di sini harus lebih semangat. Mendidih di hatiku.
kita harus semangat, kita harus pantang menyerah, kita harus menang bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Kakak Ati juga mau cerita poin kedua. Tadi Kakak Meta ceritakan ada 2 poin. Poin pertama, kalau kita mau meraih kemenangan, kita harus berjuang dan tidak boleh takut. Nah, poin yang kedua, Kakak Ati mau bilang kalau kita mau menang, kita harus taat. Siapa yang perlu dicontoh? Ada Yosua. Siapa Yosua? Yosua itu adalah salah satu bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua adalah murid kesayangan Musa. Yosua dipersiapkan oleh Musa untuk menggantikan Musa. Nah, pada saat umur Musa 120 tahun, Musa dipanggil Tuhan, Musa meninggal, muncullah Yosua. Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Bangsa Israel dipimpin oleh Yosua dan bangsa Israel juga mendengarkan Yosua. Dan pada saat itu mereka harus memasuki suatu tempat yang namanya Yeriko. Tempat itu dipagari oleh tembok yang tebal sekali dindingnya. Mereka susah masuk karena Yeriko ditutup dengan rapat karena dia tahu ada bangsa Israel nih, bangsa Israel yang selalu menang, makanya mereka ketakutan. Nah, pada saat itu orang Israel dipimpin oleh Musa. Musa dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, kelilingi Yeriko 1 hari 1 kali aja. Selama 6 hari kamu lakukan seperti itu. Hari ke-7 engkau kelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Engkau bersorak-sorai ketika sangkakala ditiup, bangsa Israel harus bersorak-sorai. Katakan haleluya. Dan Yosua sampaikan itu kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel mau dengar-dengaran, bangsa Israel taat. Setiap hari para imam mengangkat tabut tapi bangsa itu tidak boleh bersuara, dikelilingi tembok Yeriko sebanyak 1 kali. Besok lagi sunyi, tapi berkeliling mengelilingi Yeriko 1 kali sampai 6 hari demikian seperti itu. Dan hari ke-7 sangkakala ditiup, mereka mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Dan tembok Yeriko runtuh dan bangsa Israel masuk ke wilayah orang Yeriko dan mereka menang. Nah, di sini poinnya. Coba kalau seandainya orang Israel tidak taat, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau jalan keliling, tidak mau keliling sebanyak 1 hari 1 kali, atau mereka, cuma 1 kali, mereka keliling 2 kali, itu namanya tidak taat. Tapi mereka dengar apa yang Tuhan bilang, mereka lakukan apa yang mereka suruhkan kepada mereka. Dan betul, apa yang mereka suruhkan kepada mereka, mereka dengar dan mereka taat dan mereka meraih kemenangan. Nah, adik-adik, kalau kita mau sukses, kita harus dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama siapa? Dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama gurumu, dengar-dengaran juga sama Tuhan. Takut akan Tuhan.
maka engkau akan menang, maka engkau akan sukses. Seperti bangsa Israel berhasil masuk tanah Yeriko. Karena apa? Karena mereka dengar-dengaran. Ayo, dengar-dengaran berarti sama dengan taat. Kita semua adalah anak-anak yang dengar-dengaran. Tuhan Yesus berkati. Yang ketiga, selain pakai baju seragam sekolah, kamu juga harus pakai sepatu loh. Jangan sampai nanti cuma fotonya harus dengan sepatu sekolah juga. Oke? Siap, satu badan penuh di foto yang bagus dengan bergaya, dengan bawa tas juga boleh, mau pakai dasi juga boleh. Pokoknya foto yang sebagus-bagusnya, yang secantik-cantiknya dan segagah-gagahnya. Pakai dasi, pakai tas, siap ke sekolah. Pakai topi. Oke? Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan mengakhiri kebaktian online kita. Mari kita angkat sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kalau kami semuanya sudah boleh beribadah Tuhan, dari awal ibadah, pertengahan sampai akhirnya. Kami percaya berkat Tuhan ada atas setiap kami, ada atas setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang menyaksikan di rumah. Kami percaya pengurapan Tuhan ada atas kami diberkati lewat pujian, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Itu boleh menguatkan kami, menjadikan kami pemenang, menjadikan kami orang-orang yang kuat. Di hari kemerdekaan ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada sebagai orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan, sebagai orang anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Bahkan pada hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama, kami mengucap syukur itu karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan tayangan ini Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati orang tua mereka, berkati apa yang mereka kerjakan sehari-hari, agar perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka, kekuatan
kekuatan, kesehatan daripada Tuhan juga selalu menjadi bagian anak-anak sekolah minggu kami beserta dengan seluruh keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Pengurapan Tuhan juga ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari adik-adik yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Yang terakhir, foto kalian yang paling bagus dan memenuhi syarat itulah pemenangnya. Tanda Rahel tunggu sampai jam 5 sore. Oke? Demikian ibadah kita